Sobat Bahari, gorden tutup, lampu dimatikan, dan selamat datang di podcast. Saya akan membawa Anda masuk ke dalam fakta-fakta nyata bahwa Indonesia sering disebut sebagai jantung dari Amazon bawah laut dunia karena keindahan dan terumbu karangnya. Namun, di balik keindahannya, ekosistem ini sedang mengirimkan sinyal bahaya terhadap kita. Perubahan iklim dan aktivitas manusia membuat biota laut ini semakin memudar. Kini, kita akan membahas mengenai pelestarian ekosistem bahari bersama narasumber yang saya hadirkan, yaitu Titis Wijayanti dan Okta Ramadhani. Halo Titis, halo Okta, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita bersama Sobat Bahari. Nah, mungkin kan banyak nih yang mengira terumbu karang itu tumbuhan atau batu. Bisa dijelasin nggak? Apa sih sebenarnya terumbu karang? Apakah memang dia itu batu? Apakah dia itu memang tumbuhan atau emang dia hewan? Oke, jadi terumbu karang itu bukan tumbuhan atau batu mati, melainkan koloni hewan kecil yang disebut polip. Nah, polip membentuk kerangka keras dari kalsium karbonat sebagai tempat tinggalnya dan hidup bersimbiosis dengan alga yang memberikan warna serta energi melalui fotosintesis. Nah, selain menjadikan habitat berbagai makhluk laut, terumbu karang juga berfungsi sebagai pelindung alami pantai dan ombak dan abrasi. Nah, karena itu merusak terumbu karang sama saja dengan merusak benteng pertahanan alam bagi daratan dan juga ekosistem laut. Nah, jadi hitungannya terumbu karang itu adalah hewan ya teman-teman semua. Oh, berarti memang terumbu karang itu adalah hewan-hewan, Bukan tumbuhan ataupun bukan batu mati. berarti bukan hewan. Tapi banyak juga yang menganggap mangrove dan terumbu karang itu adalah dunia yang berbeda karena memang lokasinya itu kan berjauhan. Ya, terus. Itu bagaimana rehabilitas mangrove di garis pantai langsung berdampak pada kesehatan terumbu karang? Baik, sebenarnya anggapan itu sebenarnya kurang tepat karena mangrove dan terumbu karang saling terhubung. Mangrove membantu menjaga kualitas air dan mengurangi abrasi sehingga terumbu karang bisa tumbuh lebih sehat. Jadi memang mereka saling terhubung, berkaitan ya. Nah nih, bagaimana sih polusi plastik mikroskopisnya mempengaruhi kesehatan polip? Apakah polusi ini bisa menggagalkan upaya restorasi meskipun kita sudah menanam karang baru? Nah, jadi polip karang tidak dapat membedakan mikroplastik dengan plankton sehingga sering memakan plastik. Nah, akibatnya sistem pencernaan mereka tersumbat dan mereka merasa kenyangkan dan mereka kekurangan nutrisi karena mereka memakan atau mengonsumsi mikroplastik dibandingkan plankton hingga dapat menyebabkan kematian. Nah, selain itu plastik di laut membawa bakteri dan zat beracun yang meningkatkan risiko penyakit pada terumbu karang dari sekitar 4% hingga 89% data yang aku dapat. Tapi memang berapa penting sih peran mereka tuh bagi kehidupan kita yang ada tuh di darat? Yang saya ketahui, mangrove dan terumbu karang memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia di daratan. Karena mangrove dan terumbu karang melindungi terjadinya abrasi, mendukung pencarian nelayan, terus serta menjaga sumber pangan lautan. Jadi melestarikan keduanya merupakan hal yang sangat penting Penting bagi kehidupan manusia. Nah, tadi kan kita sudah membahas mangrove dan karang. Namun, mengapa ekosistem tersebut perlu dimasukkan ke dalam status kawasan konservasi perairan atau KKP? Kan kita kan sudah membahas mangrove dan karang. Namun, mengapa nih ekosistem tersebut perlu dimasukkan ke dalam status kawasan konservasi perairan? Apa memang perbedaan perlindungan yang diterima wilayah tersebut dibandingkan dengan perairan biasa?
Nah, simpelnya gini, perairan biasa itu ibaratkan jalan umum yang biasa bisa dilewati siapa aja dan bisa ngapain aja di sana. Tapi kalau KKP ini ibaratkan area terbatas yang dijaga oleh Satpam selama 24 jam. Nah, menunjukkan bahwasannya kawasan yang dilindungi secara ketat oleh KKP punya kepadatan biomasa ikan 67% lebih tinggi dibandingkan perairan biasa yang tidak dilindungi. Karena di dalam KKP ikannya aman dan berkembang biak dengan pesat. Jadi nelayan sebenarnya bakal dapat untung lebih banyak kalau mereka mancing di sekitaran perbatasan KKP karena ikannya melimpah dari dalam. Nah, jadi intinya bedanya itu di keberlanjutannya. Perairan biasa itu eksploitasinya jangka pendek, tapi kalau KKP itu jangka panjang dan itu tabungan masa depan. Oh, jadi memang kepadatan biomasa itu sekitaran 67% lebih tinggi. Kita kan sering mendengar tentang alat tangkap seperti ikan atau memang konsorsium. Namun bagaimana alat tangkap yang dianggap legal tapi tidak ramah lingkungan seperti jaringan trol atau bukan trol yang
bagaimana cara aplikasi ini membantu mereka tuh supaya tahu, oh di sini area karet yang lagi dilindungi, jangan tebal jaringan di sini gitu. Gimana sih? Baik, tepat sekali. Teknologi membantu nelayan mengetahui area yang aman dan menghindari kawasan terumbu karang yang bisa dilindungi. Oh, jadi teknologi itu memberikan kemudahan yang sangat besar ya bagi kita melalui aplikasi, terus juga ada monitoring atau derat-derat untuk memantau dari aktivitas laut gitu ya. Jadi mereka bisa tahu nih, oh di sini tuh area yang dilindungi, jangan tebarkan jaringan sini ya. Terakhir nih, bagi teman-teman yang tinggal di kota besar, jauh dari pesisir atau laut, kontribusi nyata apa yang paling efektif yang bisa mereka lakukan untuk kelestarian ini? Dan tolong coba kasih Sobat Bahari pesan yang bisa menyampaikan untuk Gen Z atau Gen Alpha, mungkin baru yang menikmati keindahan laut 10 tahun ke depan atau 1000 tahun ke depan. Oke, aku sendiri sebagai orang Batam, teman-teman aku tuh banyak mengira kalau kita tuh jauh dari laut itu nggak berpengaruh gitu. Padahal faktanya justru aktivitas di kota dan itu punya dampak besar ke laut. Contoh paling konkretnya itu sampah plastik. Nah, dari data dari UNIP menyebut sekitar 80% sampah laut itu asalnya dari daratan dan sebagian besar datangnya dari kota-kota besar. Nah, jadi apa yang kita buang di sini ujung-ujungnya kita sampai ke laut juga lewat sungai. Bahkan riset dari Jamaica Research Group pada tahun 2015 nunjukin Indonesia pernah jadi penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Nah, jadi untuk Gen Z dan Alpha nanti mau tetap bisa nikmati laut yang sehat, bukan laut penuh plastik atau karang yang mati. Ya, perubahan itu dimulai dari sekarang, dari hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi kalau kerjain bareng-bareng efeknya bakalan gede banget untuk kita semua. Berarti pelestarian laut bukan hanya soal menjaga alam, tetapi tetap juga jaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Karena itu kalau kita buang sampah itu mereka mengira bahwasannya nggak berpengaruh ke laut, tapi sangat berpengaruh dan merusak terumbu karang. Intinya kita itu memang harus menjaga apa yang telah ada pada zaman dulu. Jangan buang sampah. Kita hanya cukup menjaga saja, teman-teman. Jangan buang sampah sembarangan ya. Iya. Terima kasih ya para narasumber yang telah hadir di sini. Nah, Sobat Bahari, obrolan kali ini menyadarkan kita bahwa setiap detik dan oksigen yang hirup salah satunya berasal dari kesehatan laut kita. Menjaga terumbu karang bukan hanya tugas aktivitas atau nelayan, tapi tugas kita sebagai manusia yang mendiami bumi ini. Terima kasih kepada Titis dan Okta atas wawasan yang luar biasa. Nah, semoga upaya yang dilakukan terus membuahi hasil manis bagi masa depan laut Indonesia. Saya Uci Fisandika, pamit undur diri. Jangan lupa, laut yang sehat adalah masa depan kita yang cerah. Sampai jumpa. I just had to let you know you're